Halo teman-teman semua, di pembahasan kita kali ini kita mau ngobrolin pribadi yang jadi pusat dari iman kita, yaitu Yesus Kristus. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya dia harus jadi manusia? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng, gimana perjalanannya dari surga ke bumi, itu sebetulnya adalah sebuah misi kasih yang super radikal buat bawa kita balik sama Bapa. Siapa sih Yesus Kristus itu sebetulnya buat kita? Mungkin pertanyaan ini sering banget kita dengar. Atau jangan-jangan kita sendiri sering bertanya-tanya. Dia itu cuma tokoh sejarah, guru moral yang hebat, atau ada yang lebih dari itu? Oke, yuk kita coba cari tahu bareng-bareng. Karena jawabannya benar-benar bisa mengubah hidup. Oke, kita mulai perjalanan kita dari satu konsep yang luar biasa banget, inkarnasi. Dan ini bukan sekedar cerita dongeng ya, tapi ini tuh puncak dari ekspresi kasih Allah yang gak ada batasnya buat kita semua. Nah, ayat dari Injil Yohanes ini jadi pondasi dari semua pembahasan kita. Coba deh direnungin. Sang Firman, pribadi yang ilahi dan kekal, memilih buat nggak tinggal jauh di surga, tapi malah jadi manusia dan tinggal di sini, di antara kita. Bisa bayangin nggak? Sang Pencipta masuk ke dalam ciptaannya sendiri yang serba terbatas. Wow, ini benar-benar tindakan kasih yang radikal banget. Kata firman ini, kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu logos. Nah, logos ini bukan sekedar kata-kata biasa loh. Logos itu adalah pribadi ilahi. Bisa dibilang pikiran atau rancangannya Allah yang lewat dia semua hal diciptakan. Jadi, pas Yohanes bilang logos jadi manusia, itu artinya pencipta alam semesta rela masuk ke dunia yang dia ciptain sendiri. Keren banget kan? Terus, apa sih yang jadi motivasi Allah ngelakuin ini semua? Jawabannya cuma satu kata, kasih. Dia datang bukan buat menghukum kita dengan murkanya, tapi dia datang dengan tangan terbuka, buat ngajak kita balik. Dan tujuannya itu, lebih dalam dari sekedar maafin dosa loh. Kita diundang buat mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Inilah inti jantungnya Injil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang jadi salah satu kebenaran paling dasar, tapi sekaligus paling misterius dalam iman kita, yaitu soal identitas sejati Yesus. Yuk kita lihat lebih dalam, apa sih yang bikin dia begitu unik? Coba dengerin deh, pengakuan Yesus sendiri. Ini bukan klaim yang abu-abu loh. Waktu dia bilang, aku dan Bapa adalah satu, itu penegasan yang jelas banget soal keilahiannya. Artinya, dia bilang dia itu satu hakikat, satu esensi sama Allah Bapa. Zaman dulu ngomong kayak gini tuh hukumannya bisa dirajam batu. Tapi Yesus ngomong dengan penuh kuasa. Tapi, di sisi lain, Alkitab juga mencatat momen ini. Ini ayat terpendek di Alkitab, tapi maknanya dalam banget. Yesus menangis. Dia ngerasain duka yang benar-benar dalam sama kayak kita. Ini nunjukin dengan jelas banget kemanusiaannya yang sejati. Dia bukan Allah yang lagi acting jadi manusia. Dia benar-benar jadi manusia seutuhnya. Nah, ini dia poin kuncinya. Yesus itu punya dua natur, 100% Allah dan 100% manusia. Dan keduanya ini menyatu dengan sempurna dalam satu pribadi. Sebagai Allah, dia yang pegang kendali atas segalanya. Tapi sebagai manusia, dia bisa ngerasain persis apa yang kita rasain. Inilah yang bikin dia jadi satu-satunya pribadi yang memenuhi syarat buat jadi Tuhan sekaligus juru selamat kita. Kenapa sih ini semua penting banget? Soalnya, ngerti identitas Yesus dengan benar itu fondasi iman yang sehat. Kadang-kadang nih, ada kesalahpahaman yang sering muncul, yaitu mikir kalau Yesus dan Bapa itu pribadi yang sama, cuma lagi pakai topi atau peran yang beda. Nah, ayo kita lurusin bagian ini. Jadi, pandangan yang bilang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu cuma 3 mode atau wujud yang beda dari satu pribadi, itu sebetulnya ajaran keliru yang namanya modalisme. Alkitab justru nunjukin dengan jelas kalau ada relasi yang unik di antara mereka. Allah Bapa sendiri nyebut Yesus, Anakku yang kukasihi. Terus, kita sebagai orang percaya disebut saudaranya Yesus. Makanya, kita jadi anak-anak Allah, bukan anak-anak Yesus. Jadi jelas ya, kita menghormati Yesus sebagai anak Allah yang berbeda dari Bapa, tapi tetap satu dengan Bapa. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bakal lihat gimana ini semua nyambung. Kita akan bahas peran Yesus sebagai Adam yang baru. Ini adalah sebuah misi penebusan yang, dahsyat banget. Dan ini keren banget, bahkan sebelum dia mulai pelayanannya, misinya itu udah tertulis di dalam namanya sendiri. Coba lihat, nama Yeshua, itu nama aslinya dalam bahasa Ibrani, artinya secara harfiah adalah Yahweh menyelamatkan. Jadi identitas dan tujuannya itu udah jadi satu kesatuan. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan yang kontras banget. Di satu sisi, ada Adam yang pertama. Gara-gara ketidaktaatannya, dia bawa masuk dosa dan maut ke dunia. Tapi lihat sisi yang satu lagi, Kristus, Adam yang baru. Dia datang buat membalikan keadaan.
Lewat ketaatan yang sempurna, dia mengganti dosa dengan kebenaran, dan mengganti maut dengan kehidupan. Rasul Paulus ngerangkum ini dengan sangat pas. Coba pikirin, cuma karena satu tindakan ketidaktaatan, semuanya jadi rusak. Tapi karena satu tindakan ketaatan, yaitu ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib, itu punya kuasa buat memulihkan dan membenarkan kita semua. Inilah kabar baik yang luar biasa itu. Dan ketaatan inilah yang membawa kita ke puncak dari karyanya, kematian dan kebangkitannya. Seringkali kita lihat salib sebagai tragedi, padahal ini adalah deklarasi kemenangan total atas musuh terbesar kita semua, maut. Ini penting banget buat kita ingat ya. Salib itu bukan lambang kekalahan, justru kebalikannya. Di atas kayu salib itulah harga buat nebus kita dari perbudakan dosa dan maut itu lunas dibayar. Dia beli kita kembali. Hidup kita ini sudah ditebus. Nah, setelah kematiannya, Alkitab bilang Kristus itu turun ke alam maut, atau yang disebut Hades atau Sheol. Tapi catat nih, dia turun ke sana bukan sebagai tawanan. Dia turun sebagai sang pemenang, sebagai raja yang dobrak gerbang maut dan ngumumin kemenangannya di sana. Dan ini dia, deklarasi kemenangannya yang menggema sampai selamanya. Coba perhatiin kata-katanya. Dia bukan cuma hidup lagi, tapi dia bilang, aku mau megang segala kunci maut. Artinya apa? Maut itu udah nggak punya kuasa lagi. Maut bukan lagi bosnya, tapi justru tunduk di bawah kuasanya Kristus. Dia sekarang yang berdaulat penuh atas hidup dan mati. Kemenangan Kristus yang super dahsyat itu bukan cuma buat dirinya sendiri loh. Kemenangannya punya dampak langsung buat hidup kita. Yuk kita lihat gimana kemenangannya itu bisa melahirkan hidup yang baru di dalam diri kita. Alkitab pakai istilah yang indah banget buat kebangkitan Kristus, yaitu buah sulung. Analogi ini keren loh. Buah sulung itu kan hasil panen pertama yang jadi jaminan kalau panen besar-besaran bakal datang setelahnya. Nah, sama, kebangkitan Kristus itu jaminan, garansi bahwa kita yang percaya sama Dia satu hari nanti juga pasti akan dibangkitkan. Jadi, tujuan akhir keselamatan kita itu ternyata bukan cuma sekedar dapat tiket masuk surga. Ada tujuan yang jauh lebih dalam, yang disebut theosis. Gampangnya gini, ini adalah proses seumur hidup di mana Roh Kudus kerja di dalam kita, ngubah kita sedikit demi sedikit setiap hari, supaya kita jadi makin mirip sama Kristus. Jadi tujuannya bukan kita jadi sempurna dengan usaha sendiri, tapi kita ngizinin Dia yang menyempurnakan kita dari dalam. Terus proses deteosis ini kelihatannya gimana dalam hidup kita sehari-hari? Nah, ini adalah perjalanan di mana arah hidup kita itu putar balik 180 derajat. Fokusnya bukan lagi soal aku, tapi jadi tentang Dia. Praktisnya, ya kita belajar buat tetap mengasihi walau lagi susah, belajar mengampuni walau hati sakit, belajar melayani bahkan saat nggak ada yang lihat. Kenapa? Karena Dia udah lebih dulu lakuin itu semua buat kita. Hidup kita jadi cerminan kasih-Nya. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau Kristus itu adalah firman yang jadi manusia, penembus kita, Adam yang baru, raja yang ngalahin maut, kalau Dia emang segalanya buat kita, bukankah seharusnya kita juga memberikan segalanya buat Dia? Jadi yuk, kita jujur sama diri sendiri. Dalam pilihan studi kita, dalam relasi kita, bahkan dalam mimpi-mimpi kita, apakah Kristus udah benar-benar jadi pusatnya?